Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Pada kelas 8 telah dipelajari produk kerajinan yang terbuat dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Apakah kamu telah mendapatkan pengalaman yang banyak mengenai kerajinan dari bahan limbah keras? Kali ini kita akan mengetahui lebih banyak mengenai bahan keras yang bukan berasal dari limbah. Tingkatkan wawasan dan pengetahuan berdasarkan sumber bacaan atau seringlah mengunjungi sentra kerajinan atau pameran kerajinan di daerah kamu tinggal. Kamu akan mendapatkan lebih dari sekedar yang kamu inginkan. Pada kelas 9 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan lautan. Bahan material alam untuk kerajinan ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari hutan Indonesia. Sedangkan bahan material buatan yang bisa dimanfaatkan adalah kaleng dan kaca. Kaleng berasal dari besi tipis yang dilapisi oleh timah, sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan oksida serta material anorganik lainnya. Diskusikanlah bersama kawan-kawanmu dalam kelompok agar kamu dapat memahami secara bersama tentang produk kerajinan yang terbuat dari bahan keras alam dan buatan. Berbagai macam jenis produk kerajinan dari bahan keras alam sangat banyak dan bervariasi. Namun, kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan jumlahnya masih terbatas. Setelah mempelajari kerajinan bahan keras alam dan buatan ini, diharapkan kamu dapat menghasilkan produk kerajinan yang berciri khas Nusantara dan terutama sekali mewakili kekhasan dari daerah di mana kamu berasal. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam menciptakan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya cerap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mendapatkan karya yang berkualitas dan kreatif, tentu kita harus memahami beberapa prinsip dalam pembuatan kerajinan. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi: yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Seperti contoh, bahan kayu memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Selanjutnya, aspek rancangan dalam produk kerajinan.
Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua, faktor ekonomis meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, kemudian nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga, faktor ergonomis. Faktor ini meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Faktor ini meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi dan modifikasi, kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Faktor estetika meliputi menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, serta kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Faktor ini terdiri dari nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida, sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Keragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan keras. Yang pertama, bahan keras alam, contohnya kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya ada kayu mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Kemudian memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati, dan sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Namun tidak demikian untuk kayu jati. Selanjutnya, bambu. Bambu memiliki karakteristik dan sifat yang kuat. Batang bambu akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Kemudian memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Bambu juga memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik.
Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Kemudian bambu tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas dan dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Selanjutnya, rotan. Rotan memiliki sifat dan karakteristik batangnya yang kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya yang kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 sentimeter. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu. Kemudian tekstur rotan, batangnya halus meskipun tidak diamplas. Rotan juga dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Selanjutnya, karakteristik dan sifat dari bahan keras buatan. Contohnya yang pertama adalah kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Kemudian, logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat. Ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi kita hari ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar proses produksi kerajinan bahan keras. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.